Dari event terakhir saya di bulan Juli itu posisi burung kondisinya sudah tidak stabil, tapi saya paksa untuk main. Tapi alhamdulillah masih dapat juara. Akhirnya saya istirahatkan di bulan Agustus. Itu total kurang lebihnya 1 bulan full. Selama saya merawat murai dari tahun 2003, baru kali ini saya mempunyai satu burung itu yang maksudnya luar biasa cepat. Jadi itu bisa jadi nilai lebih bagi teman-teman. Bagaimana sih caranya supaya bisa maksudnya cepat, bisa dibuat main lagi seperti itu. Mungkin tips ini semoga bisa bermanfaat. Jadi kita juga tahu Awan sendiri ini sebenarnya burung lama, burung tua sekali, dan dia dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah mengonsumsi namanya full. Dia full kroto, setiap hari krotonya itu 1 on. Cuman rawatan hariannya biasa, hanya kroto 1 on dengan campur 5. Cuman kalau mau membaca ditambahin untuk ulat. Kadang boleh, ulat kandang boleh, ulat Jerman boleh. Kenapa? Ya, kalau jumlahnya standar saja. Jadi kalau untuk hariannya dia hanya mengkonsumsi jangkrik itu 5, tapi jangkrik alam yang berbeda. Kenapa dipakai jangkrik alam? Karena kandungan proteinnya jangkrik alam menurut pendapat saya itu lebih tinggi daripada jangkrik yang biasa. Karena dikonsumsi dia setiap hari, terus itulah menjadi salah satu si Awan ini 1 bulan bisa pulih lagi. Karena apa? Di sistem metabolismenya dia ketika dia mabung sebenarnya perlu asupan nutrisi yang tinggi supaya dia prosesnya bisa lebih cepat seperti itu. Jadi di dalam pasca sebelum mabung atau masuk di masa mabung sampai selesai mabung, protein yang dibutuhkan burung itu sebenarnya harus mumpuni. Nah, itulah yang bisa didapat dari kroto. Jadi mungkin asumsi saya ketika burungnya teman-teman ini ada murah atau apa, saran saya lebih baik jangan di nol ekstra food, karena semakin dia dinolkan ekstra foodnya, sistem metabolisme dia tidak bakalan bisa kembali, dan itu nantinya akan berpengaruh ketika dia pasca mabung akan ada satu perubahan yang sangat besar. Tapi saya sendiri ini karena setiap hari dia hanya full makan terus setiap hari 1 on, itu menjadikan salah satu metabolisme dia itu tetap stabil. Bahkan dia ketika mabung bulunya habis semua, itu dia masih gacor. Jadi harapan saya sih dulu waktu dia sebelum mabung sampai dia selesai mabung tidak ada satu perubahan yang signifikan. Karena apa? Kalau dia sudah ada perubahan yang signifikan, kita nanti akan menu lagi setelannya, terus settingannya seperti apa, mencari lagi. Nah, harapan saya ternyata terbukti karena mengkonsumsi kroto pada waktu dia mabung itu menjadikan burung ini tetap stabil, dan waktu untuk mabung pun dia bisa lebih cepat seperti itu. Awan sendiri ini kurang lebihnya sudah 8 tahun burung ini sebenarnya dari Surabaya. Jadi sudah 8 tahun di Surabaya. Endemiknya Pak hutan atau ternakan? Muda hutan. Jadi dulu ini memang rawatan punyanya orang tua, burung lama sekali. Nggak tahu Bapak di usia berapa Pak? Di usia berapa? Kurang lebihnya itu pastol mungkin ya. Pastol itu nggak ada 1 tahun lah, intinya kan seperti itu. Jadi karena lamanya dirawat di sana, terus dengan aktivitas orang tua itu yang super sibuk, jadi tidak sempat untuk ngasih fur atau apa. Jadi beli kroto setiap hari, dikasihkan setiap hari. Dari mulai kecil ya Pak? Dari mulai dapat, bukan kecil, mulai dapat. Oh, mulai dapat. Ya, itu nggak tahu di dapatnya. usia pasca trotol ya. Pasca trotol. Dan itu Betul. bisa dipastikan hutan waktu itu dari mana Pak? Dulu di Surabaya sendiri itu banyak sekali didatangkan murai-murai muda hutan, trotol hutan itu banyak sekali di era waktu itu ya, 8 tahun yang lalu. Nah, di situ terawat, bahkan saya ambil ini burung ini, itu kotorannya sudah nggak karu-karuan di situ, bahkan nggak pernah dijemur, nggak pernah jaga. Tapi dengan kondisi yang sangat minim sekali, dia masih mau gacor dan nembak pada waktu burungnya.
Nah, saya berasumsi ini burung punya potensi sebenarnya. Kenapa dia bisa stabil seperti itu? Meskipun rawatannya jemurannya kurang, nggak pernah diumbar seperti itu. Oh, ternyata faktornya dari kerutu yang dikonsumsi setiap hari. Dari utamanya dari pakan ya Pak? Dari pakan. Oke, Dari pakan. yang lain-lain kayak perawatan mandi, tenggar itu nggak terlalu ya? Justru oven ini tidak pernah sama sekali masuk udara. Mulai dari di rumah Surabaya. 8 tahun nggak pernah? Tidak pernah. Cuman pangkringannya hanya pakai satu pangkringan. Oh. Karena beliau berasumsi ketika panggilan di bawah itu dia masih bisa ada satu ruang gerak untuk ke atas untuk berolahraga atau terbang satu kali ke pakan atau seperti itu. Jadi mengimbangi sebenarnya ketika makanan yang dikonsumsi banyak, sedangkan dengan juga perlu olahraga dia terbang dan lain-lainnya. Jadi yang kita alami metodenya dengan panggilan satu. Dimulai dicoba gantang di usia berapa? Terus waktu itu apa langsung bisa jalan tarung dengan burung-burung di kandang? Kalau dicoba gantang sih sebenarnya baru-baru aja ada 1 tahunan lah. 1 tahunan ini saya coba, jadi burung ini saya ambil dari Surabaya ke rumah saya di sini itu dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Burungnya sudah tidak karu-karuan. Saya ambil di rumah murah itu total sekali. Nah, habis itu dia itu pulih, tapi suaranya tetap dan lagunya juga tetap. Nah, itu saya coba untuk lakukan di kelas-kelas pinggiran. Ketika saya coba perdana itu, ya alhamdulillah dia bisa masuk 5. Akhirnya grade-nya semakin meningkat. Dia bisa masuk 4 minggu depannya. Bahkan kemarin di bulan Januari itu mulai start saya untuk lomba. Sampai Juli itu tidak pernah putus, setiap minggu main. Jam terbang. Ngasih jam terbang, jadi mengondisikan seperti itu. Terus untuk lagu alamnya dan dimasterin apa bisa dikatakan? Kalau untuk tonjolannya identik di suara Rio Rio yang sekarang ini, karena saya punya Rio Rio itu memang dia tembakannya luar biasa, durasi tembaknya luar biasa. Nah itu alhamdulillah dengan kondisi burung ini ibaratnya sudah tua ya, itu masih bisa cerdas sebenarnya. Nah, tinggal kita menyesuaikan aja timingnya, waktu kapan sih yang pas untuk memaster. Nah, kalau saya pemasteran yang tepat sebenarnya bukan di malam hari. Pemasteran yang tepat itu dikala waktu antara jam 10 sampai jam 1 siang. Ketika pagi, ketika dia habis di angin-angin itu insya Allah bisa masuk secara keseluruhan lagu-lagu masyarakat. Kalau ini burung keberapa dari yang pernah Anda miliki? Ini sudah agak lumayan, ya hampir 20-an. Burung ke-20? Burung yang ke-20. Dari total? Dari total ada sekitar 25-an. Jadi jangan bisa ngasih tips tadi itu kan memang untuk banyak burung. Banyak burung itu Percobaan banyak juga. Betul. Jadi makanya saya bilang tadi, semenjak saya main burung tahun 2000-an, ibaratnya 2003, baru kali ini saya menemukan burung dia bisa ngurang itu 1 bulan sudah bisa pulih buat main seperti ini. Langsung bisa, tidak ada masalah ya Pak? Tidak ada masalah. Dan tetap Powernya tetap power, keluar. tetap durasi kerja tetap, bahkan lagunya ini nambah menurut saya. Oh, Lagunya nambah. Makanya saya bilang tadi, ini hari ini dia banyak keluar untuk tembakan. Ya. terus Pak? Reportnya juga tahu juga dulu waktu ada satu harapan saya sih sebenarnya burung. Cuma saya kepingin ini mau saya coba di Viking Arena sebenarnya. Seperti itu. Rencana saya punya itu Bandung. Saya mau Mantap. lawatan ke sana. Insya Allah nggak tahu kapan. Tinggal Semoga aja nunggu ada brosurnya, undangan. Pak, ya? Ya. Iya. Semoga aja nanti ada rezeki, ada waktu. Saya juga ada undangan untuk bisa main ke sana. Burung ini akan saya berikan ke sana. Saya mau coba untuk silaturahmi ke sana sekalian main. Ibaratnya jalan-jalan sama dia. Apapun burung yang kita pelihara, kita harus menyayangi mereka, merawat mereka juga.